proses penelitian yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang baku. Dokumen ini harus memuat informasi yang lengkap mengenai penelitian, termasuk tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Setiap laporan penelitian wajib mencantumkan identitas peneliti dan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Halaman sampul biasanya memuat informasi dasar mengenai penelitian. Laporan penelitian yang baik adalah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian menurut Arisa dan Anggraini 2019, laporan penelitian merupakan dokumentasi tertulis yang menyajikan secara sistematis hasil dari suatu kegiatan penelitian. Laporan ini disusun dengan mengikuti kaidah keilmiahan dan bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan akurat. Kemudian kita masuk ke sistem laporan penelitian. Secara umum, sebuah laporan penelitian terdiri dari 6 bab utama yang diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan ini berperan penting dalam memberikan gambaran awal kepada pembaca tentang isi keseluruhan laporan, mulai dari latar belakang, masalah, hingga kesimpulan penelitian. Yang pertama, halaman judul. A. Judul harus mencerminkan ruang lingkup dan isi keseluruhan penelitian. B. Judul sebaiknya memberikan gambaran yang singkat tentang topik yang diteliti. C. Judul yang baik harus mempresentasikan secara akurat isi laporan penelitian. Kemudian yang kedua, halaman persetujuan. Halaman persetujuan merupakan bagian penting dalam laporan penelitian yang berisi pernyataan resmi dari pembimbing bahwa proses penelitian, hasil yang diperoleh, dan laporan yang disusun telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga, halaman pengesahan dari rektor atau pusat penelitian. Persetujuan yaitu persetujuan tertulis dari promotor yang menyatakan bahwa isi laporan telah sesuai dengan kaidah keilmiahan. 4. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat yang mencakup seluruh aspek penelitian, mulai dari latar belakang, masalah, hingga hasil akhir. Kelima, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian pendahuluan yang berisi ringkasan mengenai latar belakang, tujuan, dan dukungan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Penulisan kata pengantar dapat dilakukan oleh ketua penelitian atau lembaga yang memberikan dukungan finansial. 6. Daftar isi. Daftar isi disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang organisasi isi laporan. Dengan daftar isi, pembaca dapat dengan mudah menemukan bagian-bagian spesifik yang ingin mereka baca dan memahami hubungan logis antara bagian tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, daftar tabel jika ada, kemudian daftar gambar atau grafik jika ada. Kita masuk sistematika penulisan laporan yang terdiri dari 6 bab sebagai berikut. Yang pertama, bab 1. Bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar yang menyajikan latar belakang masalah penelitian, ruang lingkup kajian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terkait, kerangka teori yang digunakan, serta metode penelitian yang diterapkan. Bab 2 atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah prosedur yang terstruktur dan dapat diandalkan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk menghasilkan temuan yang objektif dan dapat diuji. Bab 3 atau hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian dirumuskan kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi fokus penelitian. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi rangkuman singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan yang baik harus dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan di awal penelitian. Sedangkan saran yang diajukan
Dalam penelitian ini didasarkan pada pengalaman penulis dan ditujukan kepada masukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian di bidang yang sama. Bab 5, daftar pustaka. Seluruh referensi yang baik telah dipublikasikan maupun belum yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan laporan ini tercantum lengkap dalam daftar pustaka yang disajikan pada bagian akhir laporan. Bab 6, yang terakhir, lampiran. Lampiran berfungsi sebagai wadah bagi informasi pendukung yang bersifat teknis atau rinci yang tidak perlu disertakan secara keseluruhan dalam teks utama laporan karena dapat mengganggu kelancaran dan fokus pembaca terhadap ide-ide utama dalam laporan. Kemudian kita masuk ke dalam format penelitian. Dapat dilihat di sebelah kiri ada contoh halaman judul penelitian. Menurut Darmawan 2020, format laporan penelitian tersusun atas sebagai berikut. Yang pertama halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian masuk ke bab 1 yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, luaran yang dihasilkan, kemudian bab penjualan pustaka, berisi kerangka, kemudian data atau hasil penelitian yang menunjang dari penelitian sebelumnya. Bab 3, metode penelitian atau cara penelitian. Yang pertama, rancangan percobaan, metode yang digunakan, penetapan variabel respon, kemudian bahan dan alat